Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sudah sarapan? Oh, alhamdulillah. Ada yang masih keleyang-keleyang mungkin? Tidak ada ya? Oh, kalau yang masih lapar bisa minta ke kakak-kakaknya di belakang ya. Baik, hari ini saya akan memandu kegiatan kita untuk talk show Aksi Bergizi. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ajak dulu nih. Masih ingat tagline-nya acara talk show kita hari ini? Masih ingat ya? Oke, coba kalau saya bilang belajar Pancasila, kalian jawab apa? Siap ya? Oke, coba. Pelajar Pancasila. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Tapi nggak seru kalau hanya begitu saja. Saya mau undang 3 orang, siapa yang mau maju? Yuk, kelas 7 boleh, kelas 8 boleh, kelas 9. Ada 1 di sini, 1 di belakang yang pakai kerudung boleh. Boleh yang adiknya 1 boleh maju. Yuk, 3, 1, 2 perempuan, 1 laki-laki boleh. Ada yang di belakang boleh, yuk maju. Sini naik ke panggung boleh. Saya mau kasih challenge nih. Boleh minta mikrofon? Yo, oke, kita kenalan dulu. Dengan siapa? Kelas berapa? Saya Arinda Mulia Ramadhani dari kelas 9G. Siapa? Arinda, panggilannya Ari. Arinda, oke. Arinda kelas 9G. 9G. Oke, berikutnya. Saya Sandiaga Prabu Ramadan Yusuf dari kelas 7G. 7G, oke. Kemudian 1 lagi. Perkenalkan, nama saya Rameza Naila dari kelas 7C. Panggilan saya Ame. Ame, oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, kalian sudah tahu ya tagline-nya apa? Siap, sudah ya? Oke, nah kalian punya gerakannya enggak? Punya gerakannya? Nanti teman-teman yang lain nilai gerakan siapa yang paling keren. Oke? Siap? Oke, mau siapa dulu nih? Dari ujung. Oh, dari Ame dulu boleh? Ame siap? Oke, kalau saya bilang pelajar Pancasila, Ame gerakannya seperti apa ya? Oke, siap? Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Tepuk tangan buat Ame. Luar biasa. Berikutnya yang kedua, Sandiaga pakai Uno nggak? Sandiaga Uno. Jangan-jangan ini nanti calon penerus Sandiaga Uno. Tepuk tangan dulu. Kalau nggak salah Pak Sandiaga Uno juga dari sini ya. Alumni sini, betul. Yuk, siap Sandiaga? Sudah punya gerakannya? Oke, siap ya. Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Luar biasa. 1 lagi ada Arinda. Arinda sudah siap ya? Fansnya Arinda mana? Fansnya Arinda. Oh, di sana ada. Baik, siap Arinda? Oke, kita siap ya. Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Iya, tepuk tangan. Luar biasa, sudah 3-3-nya. Sekarang giliran kalian yang menilai mana yang paling keren. Siap? Siap ya? Saya mulai dari sini boleh? Oke, siapa yang memilih Arinda? Tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 500.000 orang. Oh, luar biasa. Yang kedua, siapa yang memilih Sandiaga? Wah, 750.000. Terakhir, siapa yang memilih Ame? Oh, 1 juta. Oke, terima kasih banyak Sandiaga, terima kasih banyak. Arinda boleh turun dulu. Berarti pemenangnya siapa? Ame. Sandiaga boleh turun dulu, yuk. Nah, coba saya ingin sekali lagi, yang lain nanti ikuti ya. Berarti yang pemenangnya adalah Ame nih. Jadi nanti kalian juga ikutin gerakannya Ame. Siap? Masih ingat nggak tadi gerakan Ame seperti apa?
Oke, lihat ya. Ulangi lagi Ame, bisa? Siap. Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Oke, bisa? Coba beraksi dari diri tadi mana? Beraksi dari diri. Dari diri. Penuhi gizi. Penuhi gizi. Perutnya kenyang. Bangun negeri. Bangun negeri. Coba, siap? Bisa yang lain? Sama-sama ya. Bareng dipimpin sama Ame. Siap ya? Nanti ada hadiah buat Ame. Oke, pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Iya, tepuk tangan untuk Ame, luar biasa. Ada door prize buat Ame. Boleh? Iya, biar kita samaan Ame, saya pakai baju apa ini? Merdeka Belajar. Ame juga dapat Merdeka Belajar. Tepuk tangan untuk Ame. Iya, sama-sama. Silakan Ame boleh kembali lagi ke tempatnya. Baik, nah jadi ingat ya tadi ya, beraksi dari diri gimana? Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Luar biasa. Oke, baik. Kita mulai acaranya. Ya. Kita akan punya 3 narasumber yang luar biasa yang akan membahas tentang aksi bergizi dalam kerangka profil pelajar Pancasila hari ini. Yang pertama, saya akan panggil Ibu RR Weni Kusumaningrum SKM MM. Beliau adalah Public Health Programmer. Ya, beliau dari Kementerian Kesehatan. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia. Beliau adalah Bachelor Degree of Public Health dan juga Magister in Health Promotion. Beliau cukup banyak pengalamannya, mulai dari School Age and Adolescent Health Task Force Nutrition Maternal and Child Health Directorate Ministry of Ministry of Health ya, Kementerian Kesehatan. Kemudian juga beliau pernah mengikuti School Age and Adolescent Health Subdirectorate Family Health Directorate Ministry of Health. Beliau tugasnya nih, kerjanya di Direktorat Anak dan Remaja ya, Gizi Anak dan Remaja. Dan juga beliau sudah banyak sekali pengalaman-pengalamannya, experience-nya mulai dari 2002 sampai dengan 2022 kali ini. Yuk kita panggil sekarang Ibu Weni. Silakan Ibu Weni. Beri tepuk tangan untuk Ibu Weni. Waalaikumsalam Ibu Weni, selamat datang. Silakan Ibu Weni. Yang kedua, saya punya dokter nih. Kita akan panggil pembicara kita yang kedua, yaitu Dr. Hafiz Herlando LMKM. Beliau bertugas di Puskesmas ya, Pak. Ya, dan beliau adalah tim pembina UKS kecamatan yang ada di SMP 12 ini. Nah, beliau pernah menjadi fasilitator nasional Kementerian Kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja. Kemudian beliau juga dokter umum di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Dokter umum untuk klinik dan apotek, praktek dokter bersama 24 di Ciledug. Nah, ada yang dari Ciledug Kak? Ini orang Kebayoran nama semua ya? Atau Kebayoran Baru semua? Dan beliau juga bertugas di dokter umum Rumah Sakit Mulia Tangerang. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Hafiz Herlando. Selamat pagi dokter, sehat? Alhamdulillah, silakan dokter. Nah ini adalah artisnya SMP 12 nih. Nah, ada yang tahu siapa pembicara kita yang kedua, yang ketiga nih? Iya, mana anak PMR, mana anak PMR? Oh ada anak PMR, atau yang sering ke UKS? Ya. Pembicara ketiga kita adalah Nasya Nuradila. Beliau lahir di Tangerang 30 Oktober 2007. Beliau adalah anggota OSIS, dia juga adalah ketua PMR 2021-2022, betul ya? Nah, Nasya juga adalah kader kesehatan remaja di sekolah kita. Beliau pernah ikut penyuluhan tentang keamanan pangan, mendampingi sekolah untuk program screening kesehatan, dan juga ada lomba PMR ya, pernah ikut juga ya. Dan juga ikut uji kemahiran berbahasa Indonesia di sekolah, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Nasya. Baik. Nah,
untuk teman-teman semua, ada semua, jangan lupa disimak ya. Diskusi kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalian boleh bertanya kepada narasumber-narasumber kita. Dan jangan lupa juga nanti kami akan ada games ya. Dan ada hadiahnya juga. Oke, jadi simak ya, baik-baik. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Bu Weni, Dr. Hafiz, Nasya. Apa kabarnya nih? Sehat, luar biasa. Luar biasa Bu Weni. Dr. Hafiz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sangat sehat. Nasya? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Nah, hari ini kan kita berbicara tentang aksi bergizi nih. Tapi ternyata tidak hanya aksi bergizinya yang akan kita bahas. Begitu juga dengan profil pelajar Pancasilanya. Nah, saya mau tanya nih, profil pelajar Pancasila menurut Bapak, Ibu, dan Nasya ini seperti apa sih? Nasya dulu boleh? Apa sih profil pelajar Pancasila menurut Nasya? Menurut aku ya, Ya. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh kita para peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi menurut saya sendiri, makna dari profil pelajar Pancasila adalah suatu upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia unggul. Nah, arti unggul di sini adalah dari segi kompetensi yang tidak kalah saing dari bangsa negara lain dan memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Oke, luar biasa. Jadi inilah pelajar Pancasila, begitu ya. Sama teman-teman sering ngobrol tentang ini dong? Iya. Iya, baik. Kalau menurut Dr. Hafiz sendiri nih, Dr. Hafiz sering nih kan ke sekolah nih, ketemu dengan anak-anak. Nah, kalau Dr. Hafiz sendiri melihat bahwa profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya pribadi profil pelajar Pancasila itu saat ini penting sekali ya. Ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan secara gamblang ya, apa itu pelajar Pancasila. Yang penting harus diketahui bahwa untuk meningkatkan namanya kesehatan terutama dari remaja, untuk dapat menjadi pelajar Pancasila maka harus sehat dan juga harus makan makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Oke, nah jadi pelajar Pancasila tidak hanya cerdas karakternya tapi juga sehat fisiknya, begitu ya Iya. dokter? Baik. Nah kalau Bu Weni sendiri nih, Kementerian Kesehatan kan selalu bekerja sama nih dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Apalagi urusan dengan kesehatan gizi remaja nih pas banget tempatnya di tempatnya Bu Weni. Menurut Bu Weni sendiri melihat profil pelajar Pancasila dari pandangan Bu Weni ini seperti apa ya? Makasih Pak Agus. Nah teman-teman semua dari Kementerian Kesehatan kita pengen melihat nih masa depan bangsa kita mau dibawa kemana. Nah teman-teman adalah masa depan kita ke depan. Jadi butuh penguatan dari saat masih di sekolah. Profil pelajar Pancasila adalah paket yang lengkap mencerminkan Indonesia yang depan. Gak hanya pintar, gak hanya sehat, tapi juga ada karakternya, yaitu berkarakter Pancasila yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi tadi dari fisiknya oke, intelijensi oke, karakter juga oke dengan dasar Pancasila. Paket lengkap ya, bukan paket hemat ya, ini anak-anak paket lengkap nih. Cerdas, sehat, intelektual keren, dan berkarakter. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua nih. Luar biasa. Nah, namun begini Bu Weni, Dr. Hafiz, Nasya, ini kan profil pelajar Pancasila kita kaitkan dengan aksi bergizi nih. Ya. Memang apa sih urgensinya, tujuannya, kenapa aksi bergizi ini harus diselenggarakan di sekolah, kaitkan dengan pelajar Pancasila. Bu Weni sendiri bagaimana menurut Bu Weni? Makasih Pak Agus, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman semua, kita sudah bersyukur sekali. Pemerintah sudah punya komitmen yang besar untuk peningkatan sumber daya manusia, yaitu kita semua. Tapi teman-teman kenyataannya, next slide ya Bapak. Nah, remaja kita, 1 dari 4 remaja kita pendek. Tidak sesuai dengan tingginya. Kemudian remaja kita, 1 dari remaja putri kita anemi. Ya, anemi tadi teman-teman udah dengar dari kepala PLT direktur ya. Tadi kurang apa? Zat apa yang kurang kalau anemia? Zat besi, keren ya. banget. Kurang nggak kadar hemoglobinnya rendah. Itu antara lain. Kenapa? Nih teman-teman bisa ngelihat yang di sebelah kanan ya. Karena teman-teman kebanyakan tadi apa? Yang hari ini siapa yang sarapan? Beneran sarapan di rumah? Angkat tangannya yang sudah sarapan di rumah tadi siapa saja? Sarapan di rumah. Loh, yang nggak sarapan banyak dong.
Nah banyak yang banyak nggak sarapan belum ya. sarapan. Kemudian habis nggak sarapan siapa habis itu makannya ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya. Semakin nggak ada. Nah jadilah kita punya masalah-masalah. Tadi selain gemuk, selain anemia ada masalah gemuk. Karena yang kita makan apa aja teman-teman? Karbohidrat dan yang manis-manis. Siapa yang minggu ini udah minum yang manis-manis kayak boba, minuman bersoda. Waduh. Plus lagi kita kalau udah pandemi kemarin 2 tahun ini banyak belajar dari rumah, nggak ada aktivitas Fisiknya. fisik. Jadi ada masalah yang besar mengenai hal tersebut. Kemudian juga tadi kalau disampaikan kami pernah baca juga nih artikelnya Pak. Oke. Bahwa internasional melakukan penilaian program for International Student Assessment. Kita Indonesia tahun 2019 nomor 72 dari 77. Gimana teman-teman? Nomor 72 dari 77. Kita nggak mau kan kayak gitu ya? Halo? Mau Hai? tidak? Oh? Nggak mau ya? Kita mau maju, makanya kita perbaiki semuanya dimulai dari gizi Diri kita. sendiri. Plus next slide boleh? Nah tadi dia anemi ya. Kenapa dibilang anemi? Karena kurang hemoglobinnya. Boleh next lagi Pak? Nah kenapa di sekolah Pak Agus? Iya. Karena sekolah kita di Indonesia ada berapa? Sekolah madrasah pesantren ada 652.000. Peserta didiknya kira-kira 73 juta. Mohon maaf ini kurang ke kanan. 73 juta. Tenaga pendidik Bapak Ibu guru ada sekitar 5 jutaan. Dan tenaga pendidikan kira-kira ada 1 juta. Banyaknya warga kita di sana. Plus teman-teman pasti dengar kan apa kata Bu Guru, Pak Guru ya. Nah diharapkan pembentukan karakter, gizi juga di sana masuk. Membuat bangsa kita lebih maju lagi, lebih sehat dan berkarakter. Mungkin itu Pak Luar Agus. biasa. Jadi banyak kali ya kenapa harus di sekolah. Karena memang ini usia-usia yang memang penting untuk dibangun fisiknya, karakternya, dan juga intelijensinya. Nah, maaf Pak Agus, satu lagi saya lupa. Oke. Ternyata teman-teman semua, Bapak Ibu guru, dalam periode hidup manusia ada proses pertumbuhan yang paling cepat, yaitu percepatan paling cepat adalah 2 tahun pertama kehidupan, yaitu umur 1 sampai 2 tahun. Makanya bayi cepat ya berkembangnya sampai 2 tahun, nggak boleh kelewatan itu. Yang kedua, kecepatan tinggi ada teman-teman saat usia yang perempuan 11 tahun dan laki-laki 13 tahun. Nah sebelum-sebelumnya jangan lewat nih teman-teman gizinya. Proteinnya harus masuk yang banyak, buah sayur, olahraganya harus keren. Sehingga pertumbuhan teman-teman mencapai yang optimum. Yang harusnya tingginya 170 nyampe 170. Yang nyampe 165 yang cewek nyampe. Jadi tinggi, keren. Terus kemudian pinter dan berkarakter. Luar biasa. Nah jadi ini 11 sampai 13 tahun kan berarti usia-usia SMP ya. SMP. Nah berarti adik-adik nih jangan lupa. Jadi tidak hanya sekedar pintar. Tapi juga jangan lupa penuhi dulu gizinya. Karena itu dasarnya begitu ya. Betul. Bu Edi ya. Sip. Nah nih Dokter Hafiz nih. Dokter Hafiz yang sering juga ketemu dengan teman-teman di sekolah sini. Siapa yang gak kenal Dokter Hafiz di sini? Kenal dong? Kenal ya? Nah, ya jadi... Kalau menurut Dokter Hafiz sendiri nih, kenapa kita harus menyiapkan anak-anak dengan yang kita inginkan menjadi profil pelajar Pancasila dengan aksi bergizi ini, Pak? Iya, terima Hafiz. kasih Pak. Jadi menurut saya kalau beberapa waktu yang lalu, kami dari Puskesmas Kebayoran Baru itu kan melakukan kegiatan screening penjaringan kesehatan. Nah, dari hasil screening penjaringan kesehatan yang dilakukan pada siswa kelas 7, ternyata banyak ditemukan permasalahan status gizi. Oke. Di antaranya itu ada yang status gizinya kurang, ada juga yang status gizinya berlebih, bahkan ada yang obesitas. Oke, status gizi kurang itu maksudnya Status gizi kurang itu melihat kurang dari gizi gitu ya? berat badan dan tinggi badan tidak ideal. Berat badan dan tinggi badannya tidak ideal. Oke. Dengan remaja usia dia. Oke. Nah kemudian juga ternyata dari remaja putri yang di screening gejala anemia cukup banyak juga nih teman-teman adik-adik kelas 7 ini ternyata yang punya gejala anemia. Gejala anemia ya? Nah, sehingga gejalanya seperti apa tuh dok? Nah kalau untuk gejalanya mungkin bisa set sebelumnya. Nah ya. Nah ini adalah gejala-gejala anemia yang sering sekali dialami dan terjadi pada remaja putri ya. Oke, remaja putri nih banyak ya? Banyak sekali remaja putri ya. Bisa kita lihat yang pertama adalah lesu, letih, lemah, lelah, lalai. Sehingga mengakibatkan pada saat belajar itu pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi.
Oke. Nah, di sini pentingnya kami dari Puskesmas nanti ke depannya akan melakukan edukasi untuk perbaikan status gizinya. Di antaranya adalah dengan pemberian tablet tambah darah. Tablet tambah darah. Untuk remaja putrinya. Supaya apa? Supaya remaja putrinya menjadi aktif dan juga menjadi konsentrasinya bagus sehingga tidak ada keluhan kesehatan sehingga dapat belajar dengan baik. Oke, jadi ini penting nih untuk adik-adik, coba dicek lagi diri sendiri nih. Adakah yang merasakan 5L ini ya dok ya? Jadi anemia itu bukan hanya dialami oleh gejala remaja putri. Oh, Terkadang ternyata remaja putra juga ada, tapi Remaja memang putra juga tidak ada. sebanyak remaja putri. Tidak sebanyak remaja putri. Jadi adik-adik nih coba dicek lagi. Pernah nggak merasa 5L ini kalau ke sekolah? Begitu ya? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada mengalami itu berarti ada Kecurigaan, Kecurigaan, anemia, atau gizinya kurang gitu, Ah. dengan tidak memenuhi asupan sarapan yang bergizi. asupan sarapan penting ya dok Iya, ya. penting Jadi sekali. jangan lupa sarapan dulu sebelum Berangkat ke ke sekolah ya. Jangan sampai nanti pingsan di sekolah ya dok Iya. ya. Nah kalau Nasya sendiri nih Nasya, kalau Nasya melihat aksi bergizi ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, apakah memang relevan menurut Nasya atau memang ada bagaimana pandangan Nasya sendiri? Baik, terima kasih. Jadi menurut aku aksi bergizi dengan pelajar Pancasila sangat erat kaitannya karena jika kita ingin menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang bagus, maka kita harus menjadi pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat. Iya, dengan cara memenuhi kebutuhan gizi kita masing-masing. Nah, contoh kecil yang udah aku lakuin, yang udah aku terapin ke diri aku sendiri, aku mengatur pola makan, makan makanan gizi seimbang, lalu berolahraga secara teratur. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakuin buat diri kita sendiri. Namun yang udah aku lakuin baru beberapa itu aja. Gitu. Ya, tapi sudah mulai ya Ya, bagaimana sudah mulai. Dan tadi Nasya setuju ya bahwa ternyata kesehatan ini harus dimulai dari diri sendiri. Betul banget. Agar kalau mau jadi pelajar Pancasila yang Yang optimal baik, harus sehat Harus sehat dulu. dulu. Begitu ya. Betul. Oke, nah kalau Nasya sendiri sudah pernah tadi selain apa aja tadi yang sudah dilakukan oleh Nasya untuk memenuhi gizi diri sendiri? Makan makanan gizi seimbang. Makanan gizi seimbang, Mengatur pola makan. mengatur pola makan. Berolahraga secara teratur. Oke, nah ada juga mengajak teman-temannya barangkali Nasya? Ada dong. Oke, seperti apa tuh biasanya? Seperti biasanya kita ngobrol-ngobrol ringan, terus nanti menjerumus ke topik-topik yang emang aku pengen bahas. Contohnya tentang makanan yang bergizi itu apa, terus makanan yang sehat itu apa gitu. Tapi mulai dulu dari diri Iya, sendiri. mulai begitu dulu ya? dari diri kita Mulai sendiri. dari diri sendiri dengan memenuhi makanan yang Yang bergizi, bergizi seimbang. tadi, seimbang gizinya. Ada apa saja nih biasanya kalau gizi seimbang yang Nasya pakai nih? Ada Makan sendiri. Ada sayuran, Ada sayurnya. lauk, ada Lauknya. buah, dan juga Buah. ada susu. Ada susu. Oke, karbohidratnya juga tentu pasti ya. Iya. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman apa yang tadi Nasya bilang. Apa saja Nasya tadi? Lauk, Lauknya, sayur, sayur, nasi, Nasinya. nasi ya. Terus ada buah, Buah. sama susu. susu. Nah, kalau Nasya biasanya ambilnya nasi ya karbohidratnya Iya. ya. Kalau yang lain boleh dong. Yang lain Kalau roti misalnya anak-anak Jaksel kan biasanya makannya roti ya. Oh iya. Boleh nggak? Boleh Boleh, dong, boleh. boleh ya. Tapi jangan lupa jangan rotinya aja begitu ya. Iya. Oke. Nah kalau dokter sendiri dok, kalau melihat dokter melihat bagaimana apa sih yang sudah pernah dilakukan nih untuk mendorong kegiatan aksi bergizi ini? Ya, sekali lagi untuk mendorong anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila yang optimal nih dok. Ya, tadi sudah dijelaskan secara singkat tadi oleh Nasya tentang gizi seimbang. Oke. Nah, kita harus pahami dulu adik-adik apa sih itu gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah di mana kita harus memenuhi asupan nutrisi, kalori, dan kebutuhan kita sehari-hari dengan makanan sehat. Nah, ada 4 pilar gizi seimbang ya. Nah, ini adalah 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan. Nah, aneka ragam pangan ini banyak sekali ada di tengah-tengah kita, ya. Contohnya tadi kalau misalkan karbohidrat, saya tidak suka nasi dok, saya sukanya pengen makannya roti. Roti, oke. Pengen makannya ubi-ubian. Ubi. Boleh silahkan, yang penting harus memenuhi asupannya. Kemudian juga ada lemak. Nah, lemak itu banyak sekali didapatkan, bisa dari minyak, makanan yang berminyak, kemudian dari makanan hewani. Kemudian ada protein nabati, protein hewani, dari seperti contohnya protein nabati yang paling gampang. Makanan favorit kita semua, ada yang tahu? Protein nabati yang paling gampang, makanan favorit Indonesia? Tempe. Tempe. Tahu dan tempe. Ya, itu ada protein yang murah meriah dan gampang diolah.
ya. Kemudian juga multivitamin dan mineral yang lainnya yang banyak dapat dari sayur, buah-buahan yang gampang dan mudah sekali dikonsumsi. Oke. Nah, kemudian aneka ragam pangan ya, aneka Dok. ragam pangan. Boleh nggak misalnya makanannya nih bawa bekal nasi, mie, kentang sama roti misalnya. Mie, Kan kentang, beragam. nasi, roti, itu sudah banyak karbonya ya. Oh, karbo semua Nah, ya. ya, tetapi harus dilihat nih, karena kadang-kadang nih bekal-bekal adik-adik kalau saya lihat ya, iseng saya buka, waduh isinya nasi tadi, Nasi, ya. mie, Ada mie-nya, ada sosisnya, ada sosis. ada bakwan, tapi nggak ada sayurannya. Kalau saya, Ah. "Apa sayurannya? Ini dok di bakwannya sayurannya." Nah, kan itu kelebihan ya, kelebihan karbohidrat. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak yang sekarang itu banyak yang bertubuhnya berlebihan gizinya ya, termasuk obesitas ya. Beragam dan seimbang berarti, Beragam Dok, ya. dan seimbang itu Oke. penting sekali. Nah, kemudian juga melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik. Nah, makanya kenapa banyak sekali kita sekarang anak-anak pelajar, terutama adik-adik, untuk menjadi generasi yang sehat, kuat dan unggul juga harus banyak melakukan aktivitas fisik. Yang pertama adalah kalau bisa tidak bolos namanya pelajaran mata olahraga sekalipun ya. Kalaupun sedang mengalami keluhan seperti haid ya, menstruasi pada remaja putri, itu boleh silakan lakukan olahraga. Oh, jadi olahraga sekarang ringan. sedang menstruasi, sedang halangan, Boleh, olahraga boleh, ya, tidak ada silakan halangan. olahraga. Tidak ada halangan, tidak menjadi halangan ya. Oke. Kemudian juga melakukan bersih-bersih kelas. Nah, bersih-bersih kelas itu kan juga termasuk aktivitas fisik ya. Kemudian perjalan kaki nih yang rumahnya dekat nggak jauh dari sekolah, jalan kaki pulang pergi silahkan. Oke. Nah ya, kemudian tidak lupa untuk melakukan aktivitas olahraga yang kamu senangi. Contohnya misalkan main badminton, Basket. main basket, Oke. misalkan pengen ikut anggota tim cheerleaders, Oh, kadang-kadang cheerleaders. cheerleaders SMP 12 ya. Ada ya? Ada, kemudian Oke. ada taekwondo juga, silahkan boleh ya. Nah, paling penting juga berikutnya adalah membiasakan perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat ini yang paling utama ya, yang harus dipatuhi ada cuma satu, yang paling penting. Cuci tangan pakai sabun ya. Air mengalir, jangan lupa. Iya, yang mengalir juga ya. Kita sudah lihat di depan juga ada wastafel juga Wastafelnya, disediakan, ada sabunnya juga. Cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah ya. 6 langkah, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kemudian yang paling penting ada pantau berat badan secara teratur ya. Di ruang UKS kita sudah ada timbangan berat badan. Silakan dipakai, digunakan. Kalian lihat nih berat badan kalian apakah naik atau malah makin turun. Naik itu apakah naik yang berlebihan atau naik yang normal. Kalau naik yang berlebihan, misalkan dalam 1 bulan, bulan berikutnya kalian beratnya naik 4 kilo, 5 kilo, dan itu kan berarti kan berlebih. Itu berlebih. Nah, itu Oke. berarti harus dipantau, dilihat apakah status gizi kalian itu ternyata kelebihan berat badan atau malah menuju ke obesitas. Itu yang harus Oke. dipantau. Yang normal kenaikan berat badan tuh berapa besar? Dan Kalau berapa untuk banyak? yang normal anak usia sekolah itu minimal 1 sampai 2 kg. 1 sampai 2 kg. Ya, tapi itu berbeda ya. Oke. Berbeda dari hasil penelitiannya, tapi minimal seperti itu. 1 sampai 2 kg. Jadi jangan panik nih, yang paling panik. Saya paling lucu kalau misalkan anak-anak remaja putri ini justru naik berat badan udah paniknya luar biasa ya. Sampai mau stres, sampai gurunya, sampai didorong-dorong gurunya supaya pengen tahu nih. Tapi jangan panik ya. Kalau berat badan kalian naik 1-2 kilo ya sampai 3 kilo dalam 1 bulan, itu mungkin hal yang normal. Normal. Ya, justru. jangan panik, jangan parno. Ya, karena justru kalau kalian tidak naik berat badannya, Itu yang jangan-jangan harus ada takut. permasalahan Oke. nih. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Bahwa tubuh boleh ideal, tapi tidak boleh ideal seperti orang dewasa. Oke. Karena remaja kalian seperti saat ini adalah remaja yang masuk dalam fase pertumbuhan gitu ya. Jadi masih dalam masa pertumbuhan ya, Dok ya? Masih pertumbuhan, jadi sehingga membutuhkan yang namanya gizi dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan. Gizi dan nutrisi yang cukup ya, dalam artian jangan takut naik berat badan nih justru normal, yang penting tidak melonjak begitu ya, Tidak Dok ya. melonjak drastis. Nah, dan biasanya kan kalian berat badan tuh pasti tambah juga tinggi badannya. Iya, Jadi betul. itu wajar-wajar saja, nggak usah parno kata dokter ya. Tetap dipantau, yang penting kalian tahu bahwa gizi kalian sudah seimbang atau belum, pertumbuhannya sudah baik atau belum. Gitu ya, Dok Iya. ya. Baik, nah kalau untuk dari Bu Weni sendiri nih, dari Kementerian Kesehatan, bagaimana memandang perwujudan profil pelajar Pancasila ini bisa dilakukan lebih optimal nih di sekolah? Ya, makasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada yang tahu UKS di sini namanya UKS? Ada yang tahu Apa KS? itu UKS?
Apa? Usaha kesehatan sekolah. Usaha Jadi, kesehatan sekolah. Usaha ya, usaha bersama, bukan ruangan UKS saja, tapi usaha bersama. Mungkin kita bisa lihat slide sebelumnya. Ya, ini dia. Kita harapkan teman-teman mengetahui, Bapak Ibu guru juga, orang tua murid jika ada, kita ada kegiatan upaya bersama melibatkan 4 kementerian utama. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Berupaya gimana nih anak-anak kita semuanya keren-keren, sehat-sehat tadi, berprofil Pancasila. Ada 3 kegiatan utama, makanya bentuknya segitiga. Yang nggak bisa satu bidang saja dilakukan, tapi 3-3 dilakukan. Saya mau promosi dulu, ini batik UKS-nya ya. Promosi, ya. Jadi ini segitiga bentuknya, lambangnya demikian. Kalau kita mau foto UKS kayak gini lambangnya. Apa artinya? Satu sisi saling berhubungan dan saling memberikan dukungan. Satu, pendidikan kesehatan. Diharapkan dengan adanya aksi bergizi, kayak kegiatan hari ini teman-teman dapat informasi mengenai gizi. Ada pendidikan kesehatannya, ada pelayanan kesehatan juga. Sebelah sini pelayanan kesehatannya. Dokter Hafez yang ke sekolah melakukan penjaringan kesehatan ya. Teman-teman udah diperiksa kesehatannya? Sudah ya. Ada yang remaja putri dapat tablet tambah darah? Sudah. Nah, itu bagian dari pemberian pelayanan kesehatan kepada teman-teman dalam implementasi UKS. Kemudian ada pembinaan lingkungan sekolah sehat, di mana ada dilihat nih, sekolah saya lihat ada tempat sampahnya, toiletnya bersih, saya ke toilet tadi. Kemudian ada kantinnya, cuma saya belum lihat ke kantin. Gimana kantinnya, sehat nggak kira-kira? Alhamdulillah. Nah, kalau SMP 12 sih unggulan, harusnya memang semuanya keren-keren. Makanya kita harus dukung UKS, nggak hanya ruangan teman-teman, tapi gerakan aktif gimana semuanya sehat. Bukan hanya peserta didiknya, guru-gurunya juga, karyawannya juga, dan semua termasuk satu sini sekolahnya kan nggak boleh merokok ya Pak Guru-Bu Guru ya. Ya, Pak Guru-Bu Guru berkomitmen, anak-anak berkomitmen untuk kesehatan kita bersama. Itu mungkin Pak Fani. Terima kasih Oke, jadi banyak. ada 3 ya Bu ini ya kuncinya 3, nih. ada 3. Ada 3. Coba gimana salam UKS-nya bisa Salam UKS ditunjukkan? gini. Iya. Jadi biasanya sarange, sekarang salam UKS Salam Bapak UKS Daha ya. gini ya. Oke, ini UKS Trias UKS ya. Iya, Nah, 1, ada tadi apa 2, saja? 3. Pendidikan kesehatan, Pelayanan kesehatan dan ada pembinaan lingkungan pembinaan sehat. lingkungan sehat. Ya. Jadi di sini ternyata tadi ya, ini acara kita salah satu bentuk pendidikan kesehatan ya. Betul. Ini ya. Kemudian ada pelayanan kesehatan tadi gimana? Memeriksa. Penjaringan kesehatan tadi waktu puskesmas. Nah, dengan tablet puskesmas, tambah darah, tablet dan tambah lain. darah. Yang vaksin COVID kemarin ya. Sudah divaksin semua? Ya. Luar Termasuk biasa. juga dari pelayanan kesehatan. Oke, dan jangan lupa juga pembinaan lingkungan sekolah Lingkungan sehatnya sekolah nih. sehat. Kalian punya taman nggak di sini? Ada tamannya? Ada yang nanam tanaman di taman-tamannya di depan kelas? Yang susah kelasnya yang di lantai 2 ya. Nggak ada tamannya ya. Tapi ada ya taman-taman di sini ya. Banyak tanamannya nggak? Nah, dirawat agar lingkungannya tetap sehat. Itu ya 3 itu ya Trias UKS anak-anakku. Jadi ada pembinaan lingkungan sehat tadi, ada pendidikan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan yang tadi disampaikan oleh Dr. Hafez juga ya, Bu Eni ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman nih Dr. Hafez, Nasya dan juga Bu Eni nih. Jadi kalau selama ini, kalau Bu Eni kan di tingkat nasional nih punya pengalaman bagaimana aksi bergizi ini efektif tidak sih mendorong pelajar mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ya, teman-teman semua sebelum jadi kegiatan nasional, aksi bergizi kita pilotkan, kita uji coba dulu di beberapa daerah. Kita mungkin bisa ke next slide Bapak. Ya teman-teman, jadi sebelum jadi kegiatan nasional, Kementerian Kesehatan, didukung UNICEF, Kemendikbud, semuanya kita bersinergi melakukan uji coba dulu. Benar nggak sih ini kegiatan aksi bergizi memberikan dampak kepada kesehatan, keaktifan, kemudian implementasinya pada anak-anak di sekolah bisa nggak sih? Nah, kita sudah lakukan di 7 provinsi, 39 kabupaten kota, dan 369 sekolah. Apa hasilnya? Peningkatannya naik menjadi 66%. Minum tablet tambah darahnya yang tadi setiap minggunya agak lupa, males, takut, jadi berani dan sadar bahwa meminum tablet tambah darah untuk dirinya sendiri, untuk kesehatannya sendiri, jadi naik 89%. Konsumsi buah, sayur, dan kaya vitamin A-nya naik. Walaupun naik 8% tapi lumayan naik nih.
Kemudian aktivitas fisiknya yang 60 menit naik juga. Dan konsumsi minum manisnya berkurang. Nah, kami harapkan ini bisa diangkat tingkat nasional, jadi sehat semuanya, pengetahuan meningkat semuanya, nggak hanya di 7 kabupaten, 7 provinsi dan 39 kabupaten kota aja. Karena contohnya di sini Jakarta, DKI Jakarta belum dilakukan, bukan piloting gitu. Mungkin gitu Pak. Iya, jadi ini ternyata sudah diuji cobakan Sudah. dulu ya aksi bergizi ini ya. Betul. Ini ya. Nah, jadi sekarang kita mulai juga di Jakarta. Kita mulai dari sekolah kita nih SMP 12 ya. Jadi kita lihat pengetahuannya tentang aksi bergizi, bahwa makanan itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi gizi seimbang. Nah, tadi ada buah, sayur, protein dan juga karbohidratnya. Begitu ya. Kemudian ada minum tablet tambah darah kan nih untuk yang remaja putri di sini? Sudah minum? Sudah, kapan minumnya? Nanti kita coba cek nih. Nasya, kalau Nasya sendiri di SMP 12 nih, kan ada kegiatan tablet tambah darah. Iya. Nah, ada acara minum tablet tambah darah bersama di sekolah? Ada setiap ya? hari Jumat. Setiap hari Jumat ya? Hari Jumat. Oke, itu setiap minggu 1 kali? Iya. Oke, itu semua siswi? Perempuan, iya. Perempuan Mahasiswa ya, perempuan. yang siswi perempuan semua dapat tablet tambah darah. Ya. Dari siapa dapatnya nih? Dari pembina UKS kalau Oh, dari pembina Iya. UKS. Oke, nah itu bagaimana pengalaman Nasya selain tablet tambah darah, ada aksi apa lagi di sekolah nih yang berkaitan dengan aksi bergizi? karena aku newbie di sini belum sebanyak pengalaman Bapak dan Ibu. Tapi aku ada beberapa sedikit pengalaman, yaitu mengikuti acara-acara seperti acara talk show, Oke. seminar, penyuluhan, dan acara lain yang berkaitan dengan pemenuhan gizi. Oke. Terus juga mendukung program-program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi tersebut. Contohnya kayak tadi minum tablet penambah darah, terus sarapan pagi bersama. Ada sarapan pagi Ada juga ya? ada Oke. beberapa kelas yang udah mulai menyediakan sarapan pagi. Oh gitu, ada juga ya di sekolah ya? Terus ada screening kesehatan yang udah kita lakuin beberapa bulan yang lalu dan edukasi keamanan pangan. Oh ada edukasi keamanan Iya, pangan juga. Nah, ada. nanti kita diskusi itu tuh lebih dalam ya. Tapi kalau pengalaman Nasya sendiri di sekolah nih, dulu sebelum ada aksi bergizi ini, pernah gak nemu teman-teman yang sering pingsan di sekolah atau gak semangat di kelas? Sering gak tuh? Sering banget. Sering banget ya? Iya. Nah itu kenapa kira-kira kalau Nasya sendiri melihatnya dulu? Biasanya tuh karena mereka nggak sarapan dari rumah. Oh kuncinya di Iya. situ ya, sarapan dari Sarapan rumah dari nih rumah. teman-teman. Terus? Juga emang lagi sakit mungkin. Oke, terus memang lagi sakit. jadinya pingsan Oke, dan atau sebagainya. jadi memang itu ada beberapa faktor ya, dan Iya. pengalaman Nasya ternyata itu yang mempengaruhi begitu ya. Jadi nggak konsentrasi dong ya. Iya, betul. Oke, nah kalau Dokter Hafiz sendiri, bagaimana Dokter Hafiz? Punya pengalaman apa nih ketika mendampingi kegiatan aksi bergizi dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, Dokter? Iya, kalau saya seringnya pengalaman saya temukan ada tadi masalah sarapan. Oke, Iya. kembali lagi nih, Kembali sarapan. ke sarapan pagi ya, ternyata banyak sekali, bukan hanya di SMP 12, tapi beberapa sekolah binaan juga sarapan pagi sangat kurang ya. Padahal sarapan pagi itu penting sekali sebelum kita mulai aktivitas ya. Nah kita lihat sebelumnya ini adalah sarapan pagi ya. Makan dan minum di pagi hari itu baiknya berdasarkan penelitian dimulai sebelum jam 9 pagi. Ya. Sebelum jam 9 ya? Jam 9 sarapan ya. Dan idealnya mencukupi jumlah kalorinya itu maksimal 500 sampai 600 kalori sebagai bahan gizi seimbang. Itu sudah lengkap dengan menu tadi karbohidrat, protein, vitamin, kemudian ada lemaknya juga ditambah buah-buahan ya. Nah, kalau misalkan kalian suka ya makanan-makanan seperti mie instan ya. Nah, mie instan itu jumlah kalorinya ternyata sekali kita makan itu 500 kalori. Sekali makan itu 500 kalori. Sudah 500 terpenuhi kalori, dok? sudah terpenuhi kan. Tapi ada keinginan terasa pengen makan lagi. Karena lapar. Karena apa? Karena tidak diimbangi dengan makanannya pendampingnya ya. Slide berikutnya. Nah ini kita lihat ini adalah isi piringku. Ya, isi piringku di mana isi piringku ini adalah digunakan untuk mengetahui dan juga memahami asupan jumlah kalori makanan yang dimakan setiap harinya. Kita kan biasa makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam. Nah, di mana dalam satu isi piring itu harus ada setengah piring itu buah dan sayur. Setengah Kemudian piring ya? setengah piring ya, Setengah piringnya setengah buah dan piringnya sayur. buah dan Oke. sayur. Kemudian setengah piring lagi itu ada sepertiga lauk
PAUD, kemudian 2/3 makanan pokok. Makanan pokok. Nah, contohnya ada di gambar seperti itu ya. Oke. Itu sangat mudah dan sangat murah. Jadi kalau misalkan sarapan pagi cuma nasi, pakai Instan. telur, kemudian ada sayuran rebusan, misalkan sayuran wortel atau buncis, ditambah lagi minum susu, itu sudah cukup sekali untuk memenuhi jumlah kalorinya untuk aktivitas ke sekolah. Oke. Nah, bahkan ternyata saya juga kemarin dari NASA pengalaman juga kalau teman-temannya belum sarapan, ada Sarapan bersama. sarapan bersama ya di kelas ya waktu Iya, itu di ya. kelas. Di kelas. Jadi ada inovasi nih di SMP 12 ini bahwa dari wali kelasnya menyediakan namanya sarapan bersama. Oke. Nah, itu penting sekali berarti kan SMP 12 sudah memenuhi namanya untuk kegiatan aksi bergizi. Sudah secara Iya, tidak langsung secara sudah tidak langsung dilaksanakan nih. sudah dilaksanakan Oke. ya. Ditambah lagi kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Oke, nah jadi kalau kita lihat nih isi piringku ini kan biasanya anak-anak biar cepat kenyang nasinya yang banyak Ya. gitu ya. Nah ternyata cukup 2/3-nya saja ya dok ya. Iya, Nah, jadi 2/3. makan nasinya cukup 2/3-nya atau karbohidratnya cukup 2/3-nya saja. Kemudian nanti harus ada buahnya, ada sayurannya, dan juga ada lauk pauknya. Tadi visinya seperti ini ya. Nah jadi nanti teman-teman dilihat nih isi piringku ya. Kalau belum sarapan, nanti ingat-ingat sarapannya tidak hanya sekedar kenyang. Iya, betul. Karena Dan tadi ternyata kalau makan mie, 500 kalori sudah 500 mencukupi kalori, itu, tapi tapi- ternyata masih belum kenyang. karena kan mie isinya karbohidrat semua Karbohidrat ya. semua ditambah lagi bahan makanan vaksinnya itu ya. Oke. Yang mengandung penyedap. Ya, Ada ada bumbu-bumbu ya. bumbunya. Ya mungkin tidak baik kalau Tidak dikonsumsi baik. terlalu banyak. Berlebihan. Gitu Betul. ya, Dok. Yang paling penting juga harus banyak mengkonsumsi air putih ya. Nah, air putihnya, mineral air minimal mineral. sehari 8 gelas ya. Sehari 8 gelas. Minimal ya. Minimal ya. Nah, tapi kan kalian biasanya bawa tumbler ya. Bawa nggak? Ada yang bawa tumbler. Nah, silakan diisi dengan air Mineral. bening, air mineral ya. Jangan diisi boba ya. Ada pemanisnya lagi dong kayak gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, nah ini sesi kita sudah sesi pertama ini sudah kita penuhi nih. Nah saya mau ajak teman-teman lain untuk kita main games dulu ya dok. Bu Eni, Boleh, siap boleh. boleh ya? Ya. Baik, nah saya akan ajak sebelum game saya mau ajak teman-teman untuk yang mau tanya dulu deh boleh. Saya minta 2 orang, ada yang mau tanya, 1 di belakang boleh. 1 lagi di sini, boleh? Silakan. Mana yang belakang dulu, boleh maju? Arin. Arinda Mulia Ramadhani dari kelas 9G. Saya mau bertanya mengenai masalah gizi pada remaja putri kan tadi setelah sambutan pertama kan disebutkan ada data bahwa ada 8% dari remaja putri Indonesia yang mengalami anemia. Nah, anemia itu kan kekurangan hemoglobin yang dari dasar normal ya kan, dan zat besinya yang kurang. Kalau misalkan 8% remaja, cara memutus rantai anemia itu supaya nggak turun ke keturunan selanjutnya itu bagaimana ya? Baik, memutus mata rantai anemia nih ya, waduh luar biasa. Mau ke siapa nanyanya? Mau ke dokter, Bu Eni atau mau ke semuanya nih? Ke semuanya. Semuanya baik, nanti kita mintai pandangannya bagaimana memutus mata rantai anemia ya. Cukup sampai di kita kalaupun harus kita yang mengalami begitu ya, Ya, Arinda ya? saya juga salah satu penderita anemia. Oh sempat juga mengalami ya? Oke, kenapa bagaimana cara memutus itu? Iya, karena Baik, ada lagi? karena ada kesusahan dalam anemia itu misalnya kayak gampang pusing, gampang lelah. Jadi saya perlu arahan supaya saya nggak mau nanti keturunan saya selanjutnya mengalami sama seperti saya. Jadi bagaimana cara Luar biasa Arinda, oke. Terima kasih. Kami simpan dulu pertanyaannya, nanti kita jawab ya Arinda ya. Terima kasih banyak Arinda. Pertanyaan yang kedua tadi dari sebelah sini boleh yang pakai kacamata? Udah ada di sini. Oke, nanti ya boleh di yang berikutnya. Silakan. Mohon bertanya, saya tuh Saka Kuna Shalendra. Namanya siapa boleh? Dari kelas Nama berapa? saya Saka Kuna Shalendra dari kelas 9F. Mohon saya bertanya, untuk orang-orang yang sering mengalami MAH atau bergejala GERD, apa yang kami harus memperhatikan tentang gizi kami dan juga apa makanan dan gizi lain yang kita seharusnya menghindar.
Untuk yang sering mengalami MAH nih ya, bagaimana kita menghindarinya, kemudian apa gizi yang harus kita penuhi, begitu ya? Nah, Saka, baik. Oke, terima kasih banyak Saka, pertanyaannya kita simpan untuk dijawab. Baik, nih. Nah ini boleh nanti, Nasya juga punya pengalaman tentunya ya, nah boleh nanti jawab juga ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman tadi Arinda dan Saka. Baik, siapa dulu yang mau jawab nih, dokter dulu atau Bu Eni dulu? Bu Eni dulu, oke silakan Bu Eni. Dari Arinda tadi ini luar biasa pertanyaannya, bagaimana memutus mata rantai dari anemia ini, Bu. Makasih banyak Arinda, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, bener banget. Kenapa semuanya harus ke teman-teman remaja sih program-program sebelum saya jawab ke Arinda ya. Karena kalau teman-teman sehat, satu, teman-teman jadi anak yang sehat, kemudian prestasinya gemilang, ya kan? Kalau sehat, sekolahnya dapat pelajaran apa juga masuk, ya. Apa ulangan gampang, nggak khawatir. Kalau udah sehat saat sekolah, dewasanya teman-teman bisa kuliah di mana-mana teman-teman mau. Kerja di mana aja diterima, punya usaha aja sukses. Jadi orang dewasa yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian udah dewasa lagi, berkeluarga, punya anaknya sehat. Jadi keren banget tuh Arinda udah ngomongin 3 hal yang belum saya sampaikan, Arinda udah nyolek saya. Jadi betul kenapa kita harus ke teman-teman dari sekolah. Sekarang inilah teman-teman harus mulai dengan sehat. Dan gimana untuk memutusnya tadi ya Arinda ya. Jadi saya anemia gimana, tadi Dr. Hafiz sudah menyampaikan. Dimulai dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang, ya bergizi seimbang. Nah anemia sebenarnya banyak penyebabnya teman-teman. Cuman banyak sekali, antara lain kurangnya zat besi, asupan zat besi. Ada juga penyakit. Makanya teman-teman nanti Kementerian Kesehatan, terutama di DKI Jakarta tahun depan, Bapak Ibu Guru, Dr. Hafiz, tahun depan kita akan ada pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB kepada remaja putri untuk dilihat gimana statusnya untuk di kelas 7 dan kelas 10. Nanti mohon dikawal Bapak Ibu Guru ya di SMP 12 untuk melihat bagaimana HB-nya sebenarnya. Nah, kalau si Arinda udah bilang, kok saya kan lemes mulu gitu. Arinda boleh loh ketemu Dokter Hafiz ke puskesmas. Ya Arinda. Dekat lagi. Hah? Dekat puskesmas. Dekat lagi. Oh dari sini dekat ya? Iya, Bisa jalan langsung kaki. ketemu. Oh dok saya kok lemes, lunglai, lemah tak bergairah. Oh kenapa ya dok ya? Mungkin nanti kan diperiksa sama Dokter Hafiz gimana makannya, gimana HB-nya akan dilihat. Kalau dilihat HB-nya tegak kurang dari 12, berarti betul itu anemia. Kalau tidak, mungkin dengan sebab-sebab yang lain perlu digali lagi, mungkin makanan lagi kurang. Oleh karena itu makan teman-teman harus oke dulu gizinya. Jadi gizinya harus cukup dulu, gizinya harus seimbang. Ada apa aja tadi teman-teman? Karbohidrat. Halo, halo, oke. Ada apa aja makanan gizi seimbang tadi? Karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, susu, protein. Iya nggak? Bisa masuk, betul. Susu termasuk bagian dari protein. Ya, jadi sama-sama. Jadi tadi karbohidrat, ada proteinnya, ada sayur dan buah dan minum tadi minimum 8 gelas sehari. Plus wahai remaja putri yang menstruasi kan tiap bulan ya. Kementerian Kesehatan sudah mengadakan tablet tambah darah untuk semua remaja putri dari tingkat SMP dan SMA. Kementerian Kesehatan kemudian mengasih ke puskesmas. Puskesmas memberikan ke sekolah lewat Bapak Ibu Guru. Lalu diberikanlah ke teman-teman remaja putri. Teman-teman diminum ya. Kenapa? Untuk mencegah anemia. Karena remaja putri punya fluktuasi, mengeluarkan darah. Jadi butuh dibantu untuk mencegah supaya nggak anemia. Ingat, hanya mencegah. Tablet tambah darah hanya mencegah. Harus tetap makan gizi seimbangnya. Nggak bisa minum tablet tambah doang, wets, aku nggak anemia. Harus tetap dengan gizi seimbangnya. Oke, Arinda, itu ya kira-kira dari sisi saya. Baik, nah jadi jangan lupa Arinda ya. Jadi sudah ada nih tablet tambah darah di sekolah yang nanti jangan apa namanya? Jangan lupa diminum. Dan ada yang bilang rasanya nggak enak. Kata siapa? Itu Anak rasanya... saya minum juga, anak saya juga remaja putri kayak teman-teman semua. Jadi
demi kesehatan kita, demi memutus mata rantai anemia Betul. ya Dokter Bu Eni. Mohon maaf, Arinda tadi bilang 8% ya. Arinda 32% Arinda. Remaja 32%. kita 32%. Jadi dari 10 ada 3 sampai 4 yang anemia. Dan itu bukan remaja putri doang, putri dan putra. Di tahun 2018 datanya. Jadi banyak, bukan 8% aja, 32%. Ya karena tadi ya kurang gizinya. Gizinya terlalu banyaknya makan karbohidrat biasanya nih gitu ya. Baik. Nah kalau dokter sendiri gimana dok? Berkaitan dengan pertanyaan Arinda tadi. Nah tadi dari pertanyaan dari Arindra sudah dijawab banyak oleh Mbak Weni. Mungkin saya menjawab sedikit saja. Untuk mencegah anemia dimulai dari diri kita sendiri ya. Materi yang kita sampaikan pada hari ini berarti sudah mengena nih ke hati adik-adik semua nih ya tentang anemia ya, bagaimana pencegahannya. Yang paling penting adalah kita sadar bahwa dalam memenuhi asupan nutrisi supaya kita menjadi pelajar Pancasila yang sehat, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri dengan tadi melakukan makan gizi seimbang. Makan gizi seimbang. Dengan kaidah 4 pilar gizi seimbang. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus yang remaja putri minum tablet tambah darah. Nah, ada beberapa remaja putri mungkin yang mengeluhkan kok minum tablet tambah darah rasanya nggak enaknya, ada rasa mual. Nah, mungkin slide sebelumnya ada. Slide sebelumnya. Ini adalah anjuran untuk minum tablet tambah darah pada remaja putri. Jadi ada 5 ya. Yang pertama diminum 1 tablet seminggu sekali di hari yang sama. Kemudian diminumnya harus setelah makan, minimal setelah sarapan pagi hari ya. Diminumnya dapat dengan minum air jeruk. Waduh, atau boleh nih ya, diminum air dengan jeruk ya? air putih. Boleh, silahkan ya. Segar. Dan jangan diminum dengan teh, susu ataupun kopi. Yang tidak boleh dengan teh, susu atau kopi ya dok ya? Tidak boleh. Okay. Dan selain itu juga harus memakan buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan asupan zat besi. Nah, buah yang mengandung vitamin C itu sebenarnya cukup murah meriah dan ada di pasar ya, bahkan di minimarket pun ada juga. Ada yang tahu nggak buah apa? Apa dok? Yang paling murah meriah jawabannya buah jambu klutuk. Jambu air. batu, jambu klutuk. Nah, jambu-jambuan itulah mengandung vitamin C yang tinggi sekali, yang bagus untuk penyerapan tubuh zat besi kita di tubuh. Oh, jadi justru buah-buahan ini bukan hanya sekedar ada mineral, tapi juga dia membantu penyerapan zat besi kita ya. Nah, yang paling penting kalian jangan sering-sering minum teh atau kopi. Karena minum teh atau kopi dapat mencegah penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Terbalik nih justru ya. Iya. Teh dan kopi ini justru mencegah penyerapan. Mencegah penyerapan jadinya ya, zat terbalik besi, nih. gitu. Baik, Boleh minum tapi tidak boleh lebih dari 1 hari, misalkan sehari sekali boleh gitu. Tapi sekali-kali boleh ya dok ya, boleh. Minum Jadi kopi, minum teh boleh. Ya habis makan minum teh manis diganti ya dok. Air putih. Oh iya ya, karena banyaknya minumnya aduh seneng enak yang manis-manis segar gitu ya. Bisa diganti dengan jus jeruk atau jambu tadi ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, kalau Nasya sendiri gimana menurut Nasya? Mungkin kalau menurut aku karena tadi jawabannya udah dijawab lengkap sama Ibu dan Bapak dokter, jadi di sini aku hanya mengulangi aja. Jadi caranya yaitu dengan makan makanan yang mengandung zat besi dan minum tablet penambah darah secara rutin. Rutin ya, oke. Dan itu rutin tadi setiap hari Jumat di 12 ya? Setiap minggu 1 kali? Sekali. 1 kali seminggu ya? 1 kali seminggu. Baik, nah tapi jangan lupa diminumnya setelah makan gitu ya Nasya ya? Oke, nah kalau tadi ada pertanyaan berkaitan dengan gejala mah nih untuk Saka nih, berkaitan dengan gizi juga dong. Nah, Nasya suka ngalamin mah nggak? Aku enggak. Enggak ya, nah apa sih kok bisa nggak ngalamin mah? Aku ngatur pola makan aku. Pola makannya diatur, luar biasa. Diatur. Gimana pengaturannya seperti apa contohnya? Misalnya pagi sarapannya jam 7, nanti siangnya jam 12, terus makan sore jam berapa gitu. Oh, jadi jeda makannya diatur begitu ya. Ada apa namanya, snacknya di antara itu mungkin? Iya ada selingannya ya? gitu, makan-makanan. Biasanya apa? Buah-buahan? Biasanya buah-buahan atau snack-snack kayak chicken dan lain-lain gitu. Jadi ada buah-buahannya juga di situ ya. Oke. Nah, kalau menurut dokter dan dokter gimana dok nih? Ada pertanyaan dari Saka berkaitan dengan gejala mah tadi. Snack ringan ya kayak tadi yang mengandung MSG boleh, tapi nggak boleh banyak. Oke. Ya harus diimbangi dengan
asupan yang bergizi tinggi ya. Tadi saya akan bilang gangguan lambung. Nah, gangguan lambung paling tinggi pada remaja penyebabnya satu, sarapan. Oh, sarapan lagi nih. Remaja menghindari sarapan pagi. Nah, di sekolah kan ada jam sarapan, misalkan habis jam literasi, kan ada jeda waktu kosong, bisa diisi, misalkan makan dulu, ngemil dulu sebentar ya. Makan bekalnya sebentar, habis itu baru mulai pelajaran. Nah, yang paling penting sarapan. Yang kedua adalah faktor masalah psikis. Oh, psikisnya ya. Nah, psikis juga dapat menyebabkan gangguan asam lambung. Yang ketiga adalah pola makan yang berantakan. Oh, tadi pola makan nasi tadi, tuh. sarapan. Kemudian lebih sering mengkonsumsi minuman-minuman yang bersoda. Minuman-minuman seperti minum teh, minum kopi berlebihan. Nah, itu dapat merusak lambung kita sehingga dapat menimbulkan gangguan lambung tadi. Jadi intinya tadi ya, makannya teratur dan juga bergizi seimbang. Nah, jadi itu yang Saka ya yang perlu kita pahami. Dan kan biasanya dok pagi-pagi nih agak susah sarapan, kan harus segera berangkat ke sekolah nih. Nah, itu kalau untuk mensiasatinya sebenarnya bisa dimulai dari diri kita. Pada saat kita tahu kita sekolah itu masuk jam berapa, berangkat jam berapa. Malam harinya dipersiapkan dulu tuh menu bekal sehatnya. Bilang ke papanya, mamanya, mau makan apa besok. Biasanya kalau orang tua kan nanya, mau makan ini tolong disiapin ya mam, menu bekalku besok agak lebih banyak sedikit. Karena aku akan makan sarapan di sekolah. Ditambah buat makan siang juga gitu ya. Jadi bisa dibawa ke sekolah saja ya. Kalau repot di rumah gak keburu. Bekalnya disiapkan dari malam hari, disiapkan, kemudian pagi harinya diolah oleh orang tua, dibawa bekal untuk ke mandiri dong. Mandiri belajar Pancasila itu. Belajar mandiri juga, jadi bisa belajar untuk memasak. Dan mengolah makanan secara singkat tapi mengenyangkan juga dan sehat. Baik, terima kasih. Nah, kalau Bu Eni sendiri gimana Bu Eni? Makasih Pak Agus. Teman-teman, saya mau tanya tadi, siapa yang normalnya nih, bukan hari ini ya, kemarin, sebulan ini, yang banyakan mana sarapan di rumah sama nggak sarapan di rumah? Mana yang sarapan di rumah siapa? Yang biasa sarapan di rumah. Sarapannya di rumah. Yang biasa. Jadi sarapan ya sebelum sekolah nih ya. Banyak loh, keren banget, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Keren. Berarti kamunya keren, orang tuanya juga keren, sudah mempersiapkan makanan. Tinggal teman-teman pertahankan, kemudian dilihat menunya ya. Kalau menunya banyakkan nasinya, banyakkan karbohidrat, tambahin proteinnya. Tadi kalau mencegah anemia banyak yang mengandung zat besi. Makanan zat besinya contohnya apa sih yang banyak zat besinya buat nggak anemia? Contohnya apa proteinnya? Di daging merah atau hati ayam, hati sapi boleh ya. Kemudian teman-teman beruntung pada sarapan semua karena survei nasional teman-teman 65% anak sekolah kita nggak sarapan. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang sarapan. Berarti mandiri sudah memperhatikan kesehatan diri sendiri. Tinggal tadi Dokter Hafiz bilang sarapan pagi, makan siang nggak, makan malam nggak, dilihat harus jaraknya juga oke, kemudian makannya juga oke, tidak berlebihan, tidak kurang. Dan kemudian teman-teman kami nitip juga bahwa teman-teman semua di sini punya insya Allah jarak paling jauh ke rumah berapa? Dari rumah ke sekolah? Yang paling jauh berapa? Siapa yang rumahnya paling jauh ke sekolah nih? Di Tangerang kalau Bekasi. Berapa lama? 30 menit? 1 jam? Berapa? Berapa menit dari rumah ke sekolah? 50 menit. Ada yang 20, ada yang 50. 10 menit. Alhamdulillah teman-teman dekat. Kami dengan Pak Agus pernah kemarin ke Lombok Timur ya. Saya melakukan interview sama anak-anak ini. Anak-anak ini jalan kaki teman-teman ke sekolah. Berapa lama mereka jalan kaki? 30 sampai 45 menit. Jalan kaki loh. Jalan kaki ke sekolah dari rumahnya. Dan dilihat apa? Anak-anak ini belum sarapan. Sehingga apa? Sekolahnya menerapkan aksi bergizi. Mereka sarapan semua di sekolah, bawa bekal dari rumah, makan di sekolah. Dan tiap hari sekolahnya menganggarkan 10 menit untuk makan bersama di sekolah. Oh, teman-teman bersyukur ya dekat dari rumah, jadi sarapan jangan lupa makannya bergizi. Keren teman-teman. Nah, jadi tadi itu ya bagaimana mensiasati anak-anak yang tanggung deh di rumah sarapannya bungkus. Bawa ke sekolah sarapan sama-sama. Nah, ini bisa
diaplikasi oleh sekolah-sekolah lain ya, bisa membuat waktu 10 menit di awal, selain Untuk makan literasi dulu. juga Bisa makan. bisa sambil sarapan bersama dengan betul. teman-temannya Itu gitu ya. kalau dilakukan di SMP 12, maka saya bilang SMP 12 sudah memenuhi kriteria sekolah sehat. Sekolah sehat luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP 12. Ya. Waduh. Nah tentu ini nanti kita akan tayangkan di YouTube, sekolah-sekolah lain pasti akan terinspirasi nih dengan hal Iya, ini ya. betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ada break dulu 5 menit. Silahkan kalian boleh sambil mencicipi snacknya. Nanti kita akan lanjut setelah 5 menit ya. Silahkan.